Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Pak Basar dan teman-teman semuanya. Pada malam hari ini saya akan membahas sebuah video yang berjudul Internet Sehat. Sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Satria Yuda Priantoro Putra dengan NPM 211-055-201-060. Baik, kita langsung saja mengenai pembahasan mengenai internet sehat. Internet sehat adalah sebuah konsep atau gerakan yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan internet secara bijaksana, aman, produktif, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Konsep ini menekankan pentingnya etika dalam berinternet, kesadaran akan bahaya yang mungkin ditemui di dunia maya seperti sosial media dan di dunia internet. Upaya untuk memanfaatkan internet sebagai alat yang mendukung perkembangan positif. Jadi internet sehat itu adalah hal yang sangat penting untuk kita dalam berselancar di dunia maya seperti sosial media dan untuk berselancar di dunia internet. Internet sehat juga merujuk pada praktek menggunakan internet dengan cara yang tidak hanya secara aman secara teknis tetapi secara etis dan produktif. Ini melibatkan kesadaran kita akan konten yang dikonsumsi, privasi, keamanan data, dan dampak sosial dari aktivitas online. Untuk tujuan internet sehat itu ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, mendorong penggunaan positif, dan melindungi pengguna. Untuk meningkatkan kesadaran secara membantu individu, terutama anak-anak dan remaja, untuk menyadari risiko dan bahaya yang ada di internet. Untuk meningkatkan kesadaran ini, kita bisa juga melalui sosialisasi dari lembaga-lembaga dari IT ya, seperti Kominfo atau Diskominfo ya, untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya internet sehat, dan juga berupaya untuk menghindari dari phishing, seperti phishing, hacking, dan lain sebagainya. Kedua adalah mendorong penggunaan positif, yang dimana memotivasi pengguna untuk memanfaatkan internet sebagai sarana belajar secara berkomunikasi dan berkreasi dengan cara-cara yang positif. Yang ketiga yang paling penting adalah melindungi pengguna, yang dimana kita akan menyediakan panduan dan alat untuk melindungi pengguna dari konten berbahaya, penipuan, dan ancaman keamanan lainnya. Yang dimana untuk melindungi pengguna itu kita menggunakan password dengan tingkat keamanan yang sangat kuat, dan juga kita jangan sembarangan untuk menekan link yang dimana struktur linknya itu meragukan. Oke, untuk selanjutnya mengenai manfaat dari internet sehat. Yang pertama adalah dari segi keamanan, yang dimana dari segi keamanan itu adalah mengurangi risiko terkena virus, malware, dan ancaman keamanan lainnya. Untuk menghindari dari serangan malware, kita membutuhkan sebuah software aplikasi antivirus yang bisa kita install di laptop atau komputer dan juga di handphone. Dan yang kedua adalah pengembangan pribadi, di mana pengembangan pribadi ini maksudnya mendorong penggunaan internet untuk mengembangkan keterampilan dan sebuah pengetahuan. Dan yang ketiga adalah kesehatan mental, dan di mana maksud dari hal tersebut adalah menghindari konten yang sangat berbahaya untuk menjaga kesehatan mental, seperti cyberbullying dan konten-konten yang tidak senonoh seperti, mohon maaf, kata pornografi, judi online, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah produktivitas. Maksud dengan produktivitas itu adalah memanfaatkan internet tersebut sebagai kegiatan produktif seperti belajar online, bekerja secara remote, meeting secara online, dan juga lain sebagainya.
dampak internet sehat itu tidak selalu positif dan juga ada yang negatif. Yang pertama yang positif itu adalah mendorong lingkungan online yang lebih aman dan suportif, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan memperkuat hubungan sosial yang sehat. Jadi internet sehat itu ada positifnya, lebih banyak positif daripada negatif ya, walaupun tidak selalu positif pada internet sehat itu tersebut. Yang ada pun yang negatif adalah jika tidak diterapkan dengan baik, maka bisa menimbulkan rasa takut berinternet atau membatasi akses ke informasi yang bermanfaat. Jadi maksudnya itu misalnya terjadi pemblokiran sosial media yaitu Reddit. Sebenarnya Reddit itu sosial media, teman-teman. Jadi entah kenapa Kominfo itu memblokir sosial media yaitu Reddit. Adapun undang-undang mengenai internet sehat, yang beberapa undang-undang terkait dengan internet sehat termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE seperti saya bahas kemarin, Undang-Undang pada tahun 2014 kalau tidak saya salah dengar, yang mengatur tentang pelanggaran dan penyalahgunaan internet serta perlindungan data pribadi. Ataupun tata cara atau tips dari internet sehat adalah menggunakan password yang kuat, yang dimana passwordnya itu menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol untuk menjaga keamanan akun. Dan kita jangan menggunakan password itu maksudnya password itu menggunakan password yang sangat dasar. Misalnya admin @1234, itu kan passwordnya itu merupakan password yang sangat sederhana atau basic ya, dan itu memudahkan para peretas itu untuk mengakses akun tersebut. Contohnya akun sosial media. Yang kedua adalah menghindari phishing, yang dimana maksudnya itu adalah waspada terhadap email dan situs palsu yang meminta informasi pribadi. Contoh studi kasusnya adalah penipuan terhadap rekrutmen pada BUMN seperti di Telegram. Banyak tuh di Telegram itu ada yang mempromosikan penipuan terhadap rekrutmen BUMN, yang dimana linknya itu sangat mencurigakan sehingga kita tidak menyadari untuk mengakses link tersebut. Yang ketiga adalah update perangkat secara berkala, yang dimaksud adalah memperbaharui software perangkat seperti HP dan laptop untuk meningkatkan keamanan dan terhindar dari serangan malware. Dan yang selanjutnya adalah menyaring konten, yang dimaksud adalah menggunakan perangkat lunak atau pengaturan untuk memblokir konten yang tidak pantas. Nah, ini bisa jadi salah satu tips untuk memblokir sebuah web dengan melalui akses dari akses point atau melalui dari wifi kita. Untuk yang kelima adalah melakukan diskusi yang terbuka. Ya, yang dimaksud dengan diskusi terbuka tersebut adalah melakukan sosialisasi pasal internet sehat. Yang kedua, bisa juga kita berdiskusi bersama teman-teman kita, yang dimana teman-teman kita itu sesama jurusan IT, yang membicarakan tentang bahayanya dari cybercrime, dari serangan cybercrime. Dan yang keenam adalah menjaga privasi. Nah, ini yang paling penting, kita tidak boleh asal menyebarkan informasi pribadi kita. Contoh seperti KTP kita, ID kita, password kita, dan lain sebagainya. Melalui penerapan prinsip-prinsip dari internet sehat, diharapkan pengguna lebih bijaksana dalam memanfaatkan internet dan terhindar dari berbagai ancaman di dunia maya.
Baik, untuk pembahasan internet sehat tersebut sudah selesai dan kita akan cari contoh berita mengenai internet sehat. Kita akan news. Nah, sekarang kita akan menuju ke websitenya Radio Republik Indonesia atau rri.co.id, yang dimana judulnya itu adalah Edukasi Internet Sehat Lindungi Pelajar dari Judi Online, yang diterbitkan pada tanggal 22 November tahun 2024 yang berlokasi di Mataram. Jadi isinya adalah Diskominfo atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram terus berupaya melindungi generasi muda dari dampak negatif penggunaan internet, khususnya maraknya judi online, melalui program disosialisasi dan edukasi internet sehat. Kepala Diskominfo Kota Mataram, Inyoman Suwandiasya, mengungkapkan bahwa Diskominfo berupaya membekali pelajar dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi digital secara positif. Jadi intilah pentingnya internet sehat itu bahwa kita jangan sekali-sekali untuk mencoba adanya judi online dan juga mengakses konten-konten yang tidak bermanfaat seperti, mohon maaf, kata pornografi. Kepala Diskominfo tersebut menyadari pentingnya edukasi secara dini, namun kendala seperti jumlah sekolah yang banyak keterbatasan waktu menjadi tantangan untuk lebih mengecarkan lagi program internet sehat tersebut. Jadi ini sosialisasi internet sehat itu ditargetkan ke pelajar dari yang terhindar dari judi online. Oke, kita cari lagi berita-berita mengenai internet sehat. Oke, kita buka di website pemerintah dari Kabupaten Asahan ya teman-teman, dengan link portal.asahankap.go.id yang diterbitkan pada bulan Mei tanggal 21 tahun 2024, yang dimana isinya ini adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sangat pesat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, internet tidak selalu memberikan dampak yang baik bagi kita. Internet itu tidak selalu ada dampak positif dan juga ada negatif jika internet tersebut tidak digunakan secara teratur ya, dan juga tidak digunakan secara baik. Oke, kita scroll ke bawah dulu. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aula Antariksa Kisaran ya teman-teman, pada hari Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024, yang dihadiri oleh 255 siswa atau siswi yang berasal dari SMP di Kabupaten Asahan. Pada sosialisasi internet sehat itu disampaikan oleh staf ahli dari Bupati Asahan ya. Staf ahli diwakilkan oleh Dr. Elvina Borutarigan MKT, bahwa bupati tersebut menyampaikan harapan kepada narasumbernya supaya dapat membantu kita memberikan pemahaman dan penguasaan terhadap sisi negatifnya sehingga terhindar dari hal tersebut. Jadi Bupati Asahan itu berharap kepada siswa-siswa SMP yang ada di Asahan ini supaya bisa terhindar dari sisi negatif dari internet ya, bukan terhindar dari internet ya, menghindari sisi negatif, menghindari kontennya sangat negatif. Acara ini menghadirkan narasumber yaitu Ibtu Haji Erwi Syahrial SHMH, Kaur bin Opsat Terkriskim, Ruhamat Yasin Eskom Mkom, yaitu dosen program studi Teknik Informatika UNA. Oke, kita cari lagi mengenai internet sehat. Nah, ini dia. Sebelumnya Kominfo ini diganti menjadi Menkomdigi di pemerintahan di era Prabowo Subianto. Digantikan menjadi Menkomdigi atau Menteri Komunikasi dan Digital. Yang dimana judul dari berita tersebut adalah Menkomdigi ajak pendeta di NTT dukung internet sehat untuk
para generasi muda. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi yaitu Mutia Hafid mengajak para pemuka agama khususnya pendeta di NTT atau Nusa Tenggara Barat untuk berperan aktif mendukung program internet sehat. Ajakan ini disampaikan di stasiun Bumi Satelit Indonesia atau Satria 1 di Desa Bolok, Kabupaten Kupang pada hari Rabu tanggal 30 Oktober tahun 2024. Menkomdigi ini sangat menekankan pentingnya peran pendeta sebagai pendidik di tengah jemaat, terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan internet secara positif dan bertanggung jawab. Menurutnya, mewujudkan internet sehat menjadi tantangan besar bagi Kementerian Komdigi, terutama di wilayah seperti NTT yang membutuhkan investasi infrastruktur yang sangat tidak murah. Menkomdigi berharap pendeta dan tokoh masyarakat dapat membantu mengedukasi masyarakat, terutama anak muda. Nah, Menkomdigi juga mencatat banyak aduan dari masyarakat terkait praktik penipuan tenaga kerja yang berujung pada human trafficking dan juga penipuan online. Oke, kita cari lagi ya. Oke, kita cari dulu. Dan yang terakhir yaitu berita mengenai gratis layanan internet sehat untuk warga kota Pekalongan. Berita ini diterbitkan pada tanggal 20 Juli tahun 2020 teman-teman. Kegiatan ini berbarengan dengan kegiatan Car Free Day atau CFD, dan juga layanan MCAP ini berupa mobil yang dilengkapi perangkat teknologi seperti komputer, internet, wireless, dan akses point serta generator listrik. Salah seorang pengguna layanan, Amira Rosyada, mengaku sangat senang dengan MCAP. Oke. Ini penerapan internet sehat untuk warga Pekalongan dengan menyediakan MCHP atau Mobile Community Access Point atau MCAP. Programnya ini bagus, sangat bagus. Tetapi ada saran dari saya bahwa pemerintah atau bagian IT dari pemerintah Pekalongan ini membatasi konten-konten negatif seperti judi online ya, dan juga untuk bermain game itu dibatasi atau diblokir, dan juga hal-hal yang tidak bermanfaat itu dibatasi teman-teman. Oke. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika suara saya ini agak serak dikarenakan saya sedang batuk ya, dan juga flu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.